Udah 2 hari Bu tanya soal hasil pemeriksaan kamu, tapi jawabannya selalu nanti ya Bu. Terus nanti itu kapan? Apa Ibu harus tanya dulu sampai 5 kali baru dikasih penjelasan? Ibu nih bukan robot, Miss. Ibu nih ibu kamu. Ibu juga berhak tahu. Bu, mungkin perawatnya lagi sibuk atau mereka memang belum ada jadwal pastinya. Aku apa kok Bu? Aku cuma pengen stres. Bukan soal ibu stres atau enggak, ini soal kamu. Ibu tuh cuma pengen tahu gimana kondisi kamu dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apa salah kalau ibu minta penjelasan? Ibu nggak salah. Aku minta maaf ya Ibu. Aku ngerti. Aku cuma nggak mau bikin khawatir. Maaf ya Bu. Ibu juga udah coba sabar, tapi kalau terus kayak gini, ibu harus bicara ke perawat yang senior. Masa kita sebagai keluarga pasien gak dianggap sama sekali? Nurse Fira, maaf saya tanya lagi ya. Tadi katanya pemeriksaan lanjutan anak saya akan dilakukan hari ini. Tapi kok sampai sekarang belum ada tindakan juga? Sudah dijadwalkan kok Bu, ditunggu saja. Nanti juga dokter akan kesini. Tunggu, dari kemarin juga saya disuruh tunggu, tapi belum ada perkembangan. Nars, saya bingung. Tadi malam ada yang bilang mau ada ronsen lagi, tapi sampai sekarang belum ada yang bilang apa-apa ke saya maupun ke ibu saya. Saya takut bukannya makin parah. Tuh, dengar sendiri kan, Nurse. Ini tuh bukan cuma soal jadwal, tapi juga rasa aman. Masa kita harus nebak-nebak sendiri kondisinya? Selamat pagi. Lagi. Mohon maaf Ibu, sepertinya Ibu merasa tidak nyaman ya. Sebelum perkenalkan, saya Lina, perawat senior di ruangan ini. Jika Ibu berkenan, boleh kita duduk sebentar? Boleh. Sebelumnya Ibu ada keluhan tentang apa? Saya cuma ingin tahu kapan anak saya diperiksa lebih lanjut. Saya sudah tanya beberapa kali, tapi jawabannya selalu tunggu saja. Terima kasih banyak ya Ibu sudah bersedia untuk berbicara. Sebelum kita lebih lanjut, apakah Ibu berkenan untuk saya temani dan membantu mencari solusi? Ya, saya bersedia. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan perawatan yang tepat. Ibu bisa cerita lebih detail ke saya akan mendengarkan dengan seksama. Saya benar-benar kecewa, Nurse. Saya cuma pengen tahu kapan anak saya diperiksa lebih lanjut. Tapi saya merasa tidak dianggap. Nurse yang jaga selalu jawab singkat dan tidak memberikan penjelasan. Saya jadi merasa sendiri menghadapi semua ini. Terima kasih Bu Siti sudah mau terbuka pada saya. Saya juga memahami betul kalau orang tua melihat kondisi Nisa pasti akan merasa sangat cemas. Saya juga minta maaf atas komunikasi yang buruk dari tim kami. Kami nggak bermaksud untuk mengabaikan Ibu. Maafkan saya, Bu Siti. Saya sadar saya kurang responsif dan juga tidak menjelaskan mengenai pemeriksaan lanjutan dari Ananda Nisa. Saya tahu itu membuat Ibu tambah khawatir. Saya benar-benar minta maaf atas sikap saya. Saya juga minta maaf kalau suara saya kencang tadi. Saya hanya merasa lelah dan khawatir. Rasanya seperti tidak ada yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Vira sudah mengakui kesalahan kamu. Itu bisa menjadi perbaikan untuk kita. Kalau komunikasi adalah bagian dari pelayanan. Kedepannya, saya akan pastikan Ibu mendapatkan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai pemeriksaan Ananda Nisa. Setiap jadwal ataupun prosedur akan saya langsung infokan kepada Ibu agar Ibu merasa tidak cemas. Saya juga sudah berkoordinasi dengan dokter yang bertanggung jawab. Nisa akan dilakukan pemeriksaan ronsen sore ini dan juga besok pagi akan melakukan terapi fisik lebar jika sudah ada hasil keluar dari hasil ronsennya. Oh, begitu ya. Jadi sore ini diperiksa dulu, baru besok mulai latihan ya, Nurse? Betul, saya juga sudah menyampaikan mengenai kekhawatiran Ibu kepada dokter. Dokter sedang visit ke pasien lain dan nanti akan datang ke sini untuk menjelaskan mengenai kondisinya Ananda Nisa. Terima kasih ya, Nurse. Saya lega akhirnya ada penjelasan. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Rita, adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap Ananda Nisa. Jadi saya juga sudah mendapatkan kekhawatiran dan juga keluhan Ibu melalui perawat Vira. Terima kasih sudah menyampaikan. Iya, Dok. Saya cuma ingin tahu lebih jelas mengenai
pemeriksaan lanjutan anak saya. Baik, jadi dari pemeriksaan awal, kondisi tulang kakinya Nana Nisa itu patah sebagian, bukan total. Jadi kami merencanakan adanya pemeriksaan ronsen mungkin nanti sore untuk melihat bagaimana perkembangan dari posisi tulang kakinya Nisa. Dan jika hasilnya baik, kemungkinan direncanakan besok akan ada terapi dengan fisik. Alhamdulillah, jadi tidak terlalu parah ya dok? Betul Ibu, dan nanti mungkin kita akan melakukan evaluasi per harinya, dan saya pastikan nanti Ibu akan mendapatkan semua informasi mengenai Indonesia. Baik dok, terima kasih sudah datang secara langsung. Saya menjadi lebih lega sekarang. Apakah Ibu sudah cukup terbantu dengan penjelasan dokter ganti kami hari ini? Iya, saya merasa terbantu dan didengarkan. Terima kasih nurse, terima kasih dok. Makasih ya dok, makasih ya nurse. Aku jadi ngerasa lebih lega sekarang. Siti, terima kasih banyak sudah menyampaikan keluhannya dengan sangat jujur. Jika Ibu atau bisa ada bingung atau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk berbicara kami. Insya Allah nurse. Maaf juga ya, tadi saya sempat emosi. Tidak apa-apa Ibu, itu manusiawi. Yang penting kan sekarang kita sudah saling memahami. Saya juga akan berusaha untuk lebih baik lagi. Terima kasih Ibu untuk perhatiannya. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang saya jadi bisa lebih fokus untuk mendampingi Nisa. Semoga suara rasanya bagus ya, Nis. Amin, makasih ya Bu. Makasih juga ya dok, makasih ya nurse. Semoga pemeriksaan ronsen Anda dan Nisa nanti sore lancar ya Bu. Sesuai kesepakatan kita tadi, nanti jam 3 sore saya akan kembali lagi untuk mengecek kondisi Anda dan Nisa dan juga mendampingi Anda dan Nisa untuk pemeriksaan ronsennya. Baik nurse, saya tunggu nanti sore. Baik Ibu, kami izin pamit undur diri ya Bu. Selamat pagi. Pagi nurse.